Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menyelesaikan soal KPK. Nah, soalnya berupa soal cerita. Nah, soal-soal yang akan Pak Guru bahas di sini itu soal yang ada atau yang muncul pada komentar yang ada di video Pak Guru sebelumnya. Videonya Pak Guru sertakan di atas ya, silahkan dicek videonya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak. Ini terima kasih kepada yang telah bertanya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Muncul ada 3 pertanyaan kemarin yang Pak Guru lihat di kolom komentar. Yang pertama itu ada seorang pemasok minuman botol datang ke toko ceria dan seterusnya. Kemudian sampai yang nomor 3. Nah, mungkin anak-anak masih bingung. Bingungnya soal seperti ini harus diselesaikan dengan cara KPK atau cara FPB. Nah, sebelum Pak Guru mulai menjelaskan bagaimana cara mengerjakan 3 soal ini, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu bedanya soal yang dikerjakan dengan KPK dan soal yang dikerjakan dengan cara FPB. Soal yang pertama, itu contoh yang pertama, ada seorang pemasok minuman botol datang ke toko ceria setiap 2 minggu, sedangkan pemasok makanan ringan setiap 10 hari. Jika kedua pemasok datang pada hari Senin, pada hari apa kedua pemasok tersebut datang bersamaan lagi berikutnya? Yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah nih. Soalnya pertanyaannya adalah yang ditanyakan kapan hari apa atau kapan harinya kedua pemasok itu datang lagi secara bersamaan. Kalau soalnya atau pertanyaannya seperti ini dikerjakan dengan cara KPK. Ya. Kunci dari KPK adalah ini. Soalnya adalah mencari hari berikutnya. Kapan datang lagi bersamaan? Nah, seperti ini menggunakan cara KPK. Kemudian yang kedua, Lisa membuat 150 donat dan 75 kue kering. Kedua makanan itu akan dikemas ke dalam kardus kecil. Setiap kardus berisi donat dan kue pisang sama banyak. Berapa kardus paling banyak yang dibutuhkan Lisa? Nah, di sini yang perlu anak-anak garis bawahi yang ini. Pertanyaannya, berapa kardus paling banyak yang dibutuhkan Lisa? Nah, di soal ini tentang membagi antara donat dan kue pisang ke kardus dengan jumlah yang sama banyak. Kalau model soal seperti ini berarti dicari atau dikerjakan dengan cara FPB. Ya, kuncinya ya. Kalau KPK itu ciri khasnya menandakan kelipatan hari, misalkan berapa hari kemudian, kelipatan waktu, biasa tanggal, hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Biasanya soalnya seperti ini, pada hari apa mereka datang bersamaan lagi, pada hari apa mereka berjumpa lagi. Nah, kalau soal seperti itu dikerjakan dengan cara KPK. Sedangkan apabila di soal itu tentang membagi sebuah barang, entah itu kue, kelereng, ke dalam masing-masing wadah dengan jumlah yang sama. Nah, kalau kata-kata di soal seperti itu dikerjakan dengan cara FPB. Itu ya. Itu kuncinya, silahkan dipahami terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama, seorang pemasok minuman botol datang ke toko ceria setiap 2 minggu, sedangkan pemasok makanan ringan setiap 10 hari. Jika kedua pemasok datang pada hari Senin, pada hari apa kedua pemasok tersebut datang bersamaan lagi berikutnya? Nah, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal, soal seperti ini dikerjakan dengan cara KPK. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui, yang pertama,
pemasok minuman itu datang setiap 2 minggu atau 14 hari sekali. Kemudian pemasok makanan datang setiap 10 hari sekali. Nah, pemasok minuman dan makanan itu pernah datang bersamaan di hari Senin. Itu 3 itu yang diketahui dari soal. Kemudian yang ditanyakan adalah hari mereka datang bersamaan lagi. Nah, langkah pertama adalah silahkan anak-anak cari dulu KPK dari ini, KPK dari 14 dan 10. Dicari dulu. Di sini Pak Guru menggunakan kelipatan, cara kelipatan ya untuk mencari KPK-nya. Atau anak-anak bisa mencari dengan cara lain, misalkan bound faktor. Nah, caranya sudah Pak Guru jelaskan pada video-video sebelumnya. Kenapa Pak Guru menggunakan cara kelipatan? Karena angkanya angka kecil, hanya 14 dan 10. Jadi akan lebih cepat menggunakan cara kelipatan ini. Yang pertama mencari kelipatan dari 14, yaitu ada 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 10 ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Dan tak terhingga ya. Kenapa berhenti di 70? Karena kita sudah menemukan KPK dari 14 dan 10, yaitu angka yang sama pertama kali, yaitu angka 70. Kalau anak-anak lupa cara mencari KPK menggunakan cara kelipatan seperti ini, silahkan disimak videonya, nanti linknya Pak Guru sertakan di atas. Oke? Jadi KPK dari 14 dan 10 adalah 70. Nah, 70 ini digunakan untuk apa toh Pak? 70 ini sama artinya dengan 70 hari. Jadi antara pemasok minuman dan pemasok makanan itu akan bertemu lagi atau datang bersamaan ke toko ceria itu setelah 70 hari kemudian, setelah hari Senin. Nah, cara menghitungnya gimana supaya tidak terlalu rumit? Kan kalau kita menghitung 70 hari setelah hari Senin kan terlalu panjang. Caranya adalah kita bagi 70 hari itu dengan 7. Kenapa kok 7 Pak? Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Makanya di sini dibagi dengan 7 agar mudah. Kita sederhanakan dari hari kita jadikan minggu. Seperti itu. Nah, ternyata 70 hari itu sama dengan 10. 10 ini adalah 10 minggu. Sisa 0, ya karena genap 10 minggu, tidak ada lebih harinya. Nah, karena tidak ada lebih harinya, sehingga Senin 10 minggu setelah hari Senin itu ya hari Senin lagi, atau 70 hari setelah hari Senin itu ya hari Senin lagi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena sisanya ini 0. Sisa 0. Sisanya ini adalah tambahan hari. Misalkan ada sisa 1 berarti adalah 1 hari setelah hari Senin, berarti hari Selasa. Kalau di sini sisa 2 Pak, berarti ya 2 hari setelah hari Senin, berarti hari Rabu, dan seterusnya. Karena di sini 0 berarti pemasok minuman dan pemasok makanan akan datang ke toko bersamaan lagi pada hari Senin. Itu ya, silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti apabila masih bingung boleh tanya lagi di kolom komentar. Oke? Pak Guru lanjutkan ke soal kedua. Ardi memotong rambut di salon setiap 2 bulan. Tono memotong rambut di salon yang sama setiap 3 bulan. Jika keduanya memotong rambut pada bulan Februari 2017, tuliskan 3 bulan berturut-turut berikutnya di mana keduanya memotong rambut bersamaan lagi. Oke, ini masih sama dikerjakan dengan cara KPK karena yang ditanyakan adalah bulan berikutnya, kelipatannya berarti menggunakan KPK. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama Ardi itu setiap 2 bulan potong rambutnya. Kemudian Tono setiap 3 bulan sekali. Dan mereka pernah datang bersamaan pada bulan Februari 2017. Nah, ada 3 itu yang kita ketahui dari soal.
Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah 3 bulan berturut-turut mereka datang bersamaan lagi. Jadi diminta untuk menentukan 3 bulan berikutnya, bulan apa saja mereka akan datang ke salon untuk potong rambut lagi. Nah, yang pertama kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 2 dan 3. Di sini Pak Guru tetap akan menggunakan cara kelipatan karena angkanya kecil 2 dan 3 ya. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah ketahui KPK dari 2 dan 3, angka yang sama ada angka 6. Jadi KPK 2 dan 3 itu adalah 6. 6 di sini apa, Pak? 6 di sini itu dikatakan sebagai bulan. Jadi mereka, Ardi dan Tono itu akan memotong rambut secara bersamaan lagi setelah 6 bulan kemudian, setelah bulan Februari 2017 untuk yang pertama kali. Nah, yang kedua berarti nanti ketemu berapa hasilnya, kita tambah lagi dengan 6 bulan. Untuk yang ketiga sama, kita tambah lagi dengan 6 bulan. Jadi mereka memotong rambut bersamaan. Untuk yang pertama kali, untuk datang bersamaan lagi, Februari 2017 kita tambah dengan 6 bulan. Februari tambah 6 bulan, kalau kita hitung pakai jari, silakan anak-anak hitung pakai jari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, ternyata bulan Februari ditambah 6 bulan itu akan sampai pada bulan Agustus. Tahunnya masih sama, tahun 2017. Kemudian mereka akan datang lagi bersamaan lagi setelah bulan Agustus 2017. Kita tambah 6 bulan lagi. Agustus kita tambah 6 bulan. Oh, ketemu Februari, bulan Februari. Tapi tahunnya sudah ganti, menjadi ganti tahun 2018. Kenapa kok ganti, Pak? Ingat, bulan itu cuma sampai bulan Desember atau 12 bulan. Jadi kalau kita hitung dari Agustus, ada Agustus tambah 6 bulan, September, Oktober, November, Desember. Setelah Desember kita kembali ke Januari, Februari. Ya, seperti itu ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi akan ke bulan Februari tapi tahunnya sudah tahun 2018. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka akan datang bersamaan lagi. Setelah Februari 2018, kita tambah dengan 6 bulan. Februari 2018 ditambah 6 bulan, oh sampai pada bulan Agustus tahunnya 2018. Anak-anak silahkan pahami, apabila perlu silahkan anak-anak lihat kalender supaya enak dihitung. 6 bulan setelah Februari itu bulan apa? Terus ketemu Agustus tambah 6 bulan lagi, bulan apa? Dan seterusnya. Jadi Ardi dan Tono akan datang potong rambut bersamaan lagi pada bulan Agustus 2017, Februari 2018, dan Agustus 2018. Jadi 3 bulan berturut-turut berikutnya mereka akan potong rambut bersamaan itu yaitu bulan Agustus 2017, Februari 2018, dan Agustus 2018. Ini memang soalnya agak rumit. Tapi apabila anak mau memahami lebih dalam, pasti anak-anak cepat untuk memahami bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Itu ya. Oke, kita ke soal yang ketiga. Tutik belajar menari setiap 5 hari, sedangkan Dina setiap 3 hari. Jika pada tanggal 24 Maret 2017 mereka menari bersama untuk pertama kali, tanggal berapa mereka menari bersama untuk yang ketiga kalinya? Ini masih sama, dicari dengan KPK karena yang ditanyakan adalah hari berikutnya. Seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama, Tuti itu menari 5 hari sekali. Kemudian Dina setiap 3 hari sekali itu menari.
Nah, mereka menari bersamaan untuk pertama kali itu tanggal 24 Maret 2017. Nah, 3 itu yang kita ketahui dari soal. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hari mereka menari bersamaan untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama kali tanggal 24 Maret. Nah, kita cari yang kedua tanggal berapa, yang ketiga tanggal berapa. Nanti jawabannya yang ditulis adalah yang ketiga. Caranya kita cari dulu KPK dari 5 dan 3. Oke, 5 dan 3. Pak Guru masih menggunakan cara kelipatan karena angkanya kecil, hanya 5 dan 3. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Di sini kita sudah ketahui bahwa angka yang sama untuk pertama kali itu adalah angka 15. Jadi, KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. 15 ini sebagai apa, Pak? Karena di sini tanggal atau hari ya, berarti 15 ini juga 15 hari. Jadi Tutik dan Dina itu akan menari bersama lagi untuk kedua kalinya itu 15 hari setelah tanggal ini. Setelah tanggal 24 Maret 2017. Nah, tanggal berapakah itu? 24 Maret 2017 kita tambah 15 hari menjadi 8 April 2017. Namun Pak Guru ingatkan, jangan sampai keliru. Setiap bulan itu ada yang berbeda-beda jumlah harinya. Ada yang jumlahnya 30 hari, ada yang satu bulan itu jumlahnya 31 hari, ada yang bulan Februari itu jumlah harinya ada yang 28 dan 29 hari. Jadi anak-anak harus ketahui dulu Maret itu ada berapa hari jumlah total dalam satu bulan. Oh, Maret itu ada 31 hari. Ya, Maret itu ada 31 hari. Jadi 24 kita tambah 15. Yuk kita hitung bersama-sama. 24 tambah 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berhenti 31 karena Maretnya habis. Kita akan pindah bulan. Jangan sampai keliru dihitung lagi sampai 31, 32. Ya sulit nanti nggak akan ketemu tanggalnya. Jadi anak-anak berhenti di 31 karena Maret hanya sampai tanggal 31. Ditambah kembali ke angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ketemu tanggalnya tanggal 8. Bulannya sudah beralih dari Maret ke bulan berikutnya yaitu April. Untuk tahunnya tetap 2017. Paham ya? Ini penting karena anak-anak sering terjadi kesalahan di sini. Ya, bingungnya di sini biasanya. Jadi anak-anak harus paham Maret itu ada 31 hari. Menghitungnya setelah 31 kembali ke angka 1 karena kita akan beralih ke bulan berikutnya. Jangan diteruskan. Ini tadi adalah menari untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk yang ketiga kalinya itu ya sama 15 hari kemudian setelah 8 April 2017. Setelah kedua kalinya mereka bersama, untuk yang ketiga kalinya berarti ya 15 hari kemudian. Jadi 8 April 2017 ditambah 15 hari itu ketemu tanggal 23 April 2017. Nah, kalau kita hitung, silahkan dihitung 8 tambah 15, nanti ketemu 23 April. Ini masih tetap bulannya April karena bulan April itu sampai ke tanggal 30. Lah 23 kan belum sampai tanggal 30, jadi masih dalam bulan April. Ini menari untuk yang ketiga kalinya. Jadi Tutik dan Dina akan menari bersamaan untuk ketiga kalinya itu pada tanggal 23 April 2017. Oke, itu tadi Pak
penjelasan Pak Guru tentang soal yang ditanyakan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tanya lagi di kolom komentar. Mungkin ada soal-soal yang sulit untuk dipecahkan, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan Pak Guru bahas. Oke, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.